Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Lingkungan Pendidikan dan Pendidikan sebagai Suatu Proses. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tiara Fitra Nabila sebagai moderator, Lara Somasi sebagai pemateri 1, Fahrul Rozi sebagai pemateri 2, dan Budrul Hidayat sebagai pemateri 3. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu Bapak Esaili Marta MPD. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu A. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif apabila memberikan pengaruh sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan. Maka intensitas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik tergantung sejauh mana anak dapat menyerap rangsangan yang diberikan lingkungannya dan sejauh mana lingkungan mampu memahami dan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan peserta didik. Selanjutnya, komponen sistem pendidikan. Keluarga, termasuk lingkungan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, sekolah, termasuk lingkungan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya, masyarakat, termasuk pada lingkungan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Budrul Hidayat. Selanjutnya, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan keluarga dengan sekolah adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dengan sekolah. Jadi, sibuk apapun Anda di kantor, telah menjadi hubungan keluarga dengan sekolah yang baik. 2. Hubungan lingkungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, perjalinan hubungan antara tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul Rozi. 3. Hubungan keluarga dengan masyarakat. Hubungan antara lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, keluarga adalah aspek dasar-dasar pendidikan sosial bagi anak, yang di dalamnya terdapat pendidikan akan pandangan hidup dan normal sosial. Kedua, masyarakat adalah wadah pengembangan kemampuan sosial anak, yang di dalamnya terdapat kebudayaan, mobilitas sosial, dan peran-peran sosial yang bisa dipelajari dan diambil oleh anak. B. Pendidikan sebagai suatu proses. A. Pengertian proses pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta, tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan, bimbingan pelajaran, dan pelatihan. B. Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan, interaksi sosial. Sifat yang harus diperhatikan dalam mengubah situasi pergaulan bisa menjadi pendidikan. 2. Sifat yang harus diperhatikan apabila pendidikan akan mengubah situasi pergaulan bisa menjadi situasi pendidikan. Kedua,
sifat yang dimaksud yaitu Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lara Somasi. A. Kewajaran. Pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar agar tidak dapat jelas kesengajaannya oleh anak didik. Sekalipun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. B. Ketegasan. Dalam keadaan tertentu, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan terkadang harus dilakukan secara tegas. Anak didik diharapkan memperoleh kejelasan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan. Kewibawaan merupakan syarat mutlak dalam dunia pendidikan. Artinya, jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Sebab, dengan adanya kewibawaan, segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik akan diikuti secara sukarela oleh anak didik. Baiklah, sekian materi dari